join sekarang ini, yang dipaksa join. Ibaratnya Bu Diana ini kan yang dipaksa join, bukan yang ya udah saya butuh nih lalu saya mau join, kan bukan. Kalau Bu Diana ini kan sedikit tanda petik dipaksa join oleh Pak Bobi gitu kan ya. Nah, pertanyaan pertama dari Pak Bobi, kaki kuatnya ini ada berapa? Lalu yang kedua, ada pesan nggak buat mereka-mereka yang sekarang ini mengalami kondisi yang sama, yaitu dipaksa join tadi itu? Kalau kaki kuat, tabungan di kaki kuat, jujur udah banyak. 7.000, berapa ya? 2 juta sekian. Jadi kalau andai kata saya kemarin itu jalan dari awal, itu yang sebelah kiri itu sudah 15.000 lebih. Wih. Jadi 2.700.000 sekian, kalau dibagi 150 berapa ya? Itu sih, jadi kaki kiri gede banget. Jadi aku nggak tahu sih teman-teman, di kaki kiriku ini sudah samurai, sudah Toreda, Ronin, samurai banyak banget gitu loh. Dan saya bersyukur dipaksa join waktu itu, minimal taruh titik gitu. Itu yang pertama. Sangat beruntung sekali. Terus yang kedua, beruntunglah teman-teman pada saat ini join yang sudah paham sistem. Waktu itu saya join nggak ngerti sistem, jadi saya punya satu titik aktif aja. Terus titik kedua saya itu jauh banget di bawah saya, kayak gitu. Terus buat teman-teman, pesan saya yang dipaksa join, bersyukurlah kalau teman-teman dipaksa. Terus pokoknya kalau dipaksa join dan teman-teman join, terus taruh titik, itu enak banget kok nanti. Gitu aja sih. Aku udah merasakan ya, saya udah merasakan, makanya begitu jujur komisi saya 40 juta, 50 juta, 60 juta, terus terakhir itu dapat Ronin, saya sampai WA sama Ko Bobi itu kayak nangis ya. Saya bilang gini, berkali-kali saya ngomong, thank you ya Bob, thank you ya Bob. Waktu itu kamu paksa aku. Itu sih, thank you ya. Aku berkali-kali WA sama dia itu thank you. Meskipun kadang Ko Bobi ini apa ya, kadang menyebalkan, kadang di WA kapan, jawabnya kapan. Cuma enggak kok. Terakhir-terakhir ini enggak, dia respon banget. Ya gitu, kadang ya itu pada saat dia maksa itu kadang kita kan bete ya. Apa sih kamu ini, apa sih? Bukan dikejar-kejar kayak gitu. Cuman kalau aku akhir-akhir ini mungkin udah ngerasain manfaatnya, terus saya berhasil kemarin di Ronin, terus apa itu, bersyukur banget dipaksa. Bersyukur ya. Ternyata setelah dipaksa, dan yang menyelamatkan ini kalau bisa dibilang yaitu sistem, betul ya? Iya, betul. Sistem di AFC ini luar biasa banget ya. Ini luar biasa banget kok. Nah, jadi teman-teman, meskipun penjelasan dari Bu Diana, ya kita harus maklum ya, Bu Diana memang dia bukan orang yang bisa ngomong panjang lebar. Mungkin lebih ke arah teman-teman tanya apa, saya bakal jawab gitu, lebih ke arah iya, benar. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat. Meskipun Bu Diana orangnya yang introvert seperti ini, yang jarang ngomong sama orang, tapi begitu jalan di AFC, terus satu yang mesti teman-teman paham, pokoknya ngikutin leader, nah itu loh. Pokoknya nurut aja, nurut atau leader aja. Leader ini nggak akan menjerumuskan kita, ya, nggak akan menjerumuskan kita. Dan di AFC terbukti banget bagaimana tim kita kalau berjalan, bagaimana kalau supportnya berjalan, apalagi sistemnya udah ada, udah ketemu nih, teman-teman akan digiring sampai naik kok. Itu pasti terjadi. Tinggal apa? Tinggal teman-teman mau bertahan. Coba kalau kemarin Bu Diana ini nggak bertahan. Coba kalau tim-timnya, nah ini yang kedua ya. Yang kedua saya bisa catat di sini, yaitu support tim ini sangat luar biasa. Coba teman-teman lihat. Tadi Bu Diana ngajak Ibu Lili. Ibu Lili ini justru dia yang lebih semangat daripada Ibu Diana. Nah, pada waktu Bu Diana down, atau Bu Diana sudah bukan down, jadi lebih tepatnya nggak mau jalanin, tapi Bu Lilinya yang on fire gitu ya, yang semangat, yang bagus, sehingga mengajak namanya Bu Ida Royani. Nah, dari situ itulah yang gerakkan atas. Jadi
tim ini pentingnya banget teman-teman. Kita mesti gandengan. Coba, ini berandai-andai ya. Coba dari awal ternyata Bu Diana ini sudah klik, lalu Bu Lili klik, Bu Ida Royani klik. Woi, itu saya pastikan samurai, pasti samurai itu. Cuman, Amin. ya kan, tinggal sekarang ini nggak apa-apa. Udah lewat ya udah lewat. Sekarang tinggal dibenerin lagi. Saya tahu kok kemarin kita juga Ko Eka, Ko Bobi, saya dengar Samarinda sekarang sistemnya udah berjalan, LOP-nya berjalan, dan tetap jalan. Nah, ini memang mulai ibaratnya mulai dari awal, tapi nggak apa-apa. Ternyata perkembangannya kan pelan-pelan pasti akan bagus. Ya. Gitu ya. Ayo teman-teman, ada pertanyaan apa ini? Pak Gun, posisi menentukan prestasi. Ya betul Pak. Coba kemarin nggak naruh titik duluan ya. Iya. Coba kalau kemarin nggak tarik nggak posisi pasang posisi duluan, ya mungkin nyesalnya double. Betul. Kemarin meskipun sempat nyesal kok nggak jalan ya, padahal kan kalau nggak salah tuh Ko Bobi joinnya bulan Februari, Diana joinnya bulan 5 kan. Nah, selisihnya cuma berapa bulan? Nggak tahu ya, Ko Bobi kayaknya bulan 3 deh. Nggak salah, sorry. Pokoknya selisihnya tuh nggak lama, tapi kan ketinggalan jauh gitu loh, ketinggalan jauh. Tapi sempet nyeselnya kayak gitu sih, coba ya aku. Cuman kalau lebih nyesel lagi, kalau waktu itu aku nggak pasang titik, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, teman-teman belum ada pertanyaan ini? Ayo. Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, ini saya lihat, gimana? Saya tuh di AFC hidupnya hanya dengan semangat. Ya. Itu aja. Hanya dengan semangat. Terus habis itu dan teman-teman ketahui, saya kalau nggak di AFC nggak makan. Saya kalau nggak di AFC nggak ada income lain. Karena saya udah bakar kapal. Istilahnya kemarin asuransi itu saya pakai ya, bakar kapal. Jadi pokoknya kalau aku nggak fed di AFC nggak makan. Kebetulan aku dipercaya papa mama ikut saya, anak ikut saya. Jadi mereka tuh tanggung jawab saya gitu loh. Kalau nggak saya, siapa lagi? Itu sih. Jadi aku tuh bertahan bener-bener dan bersyukur ya teman-teman ya. Bersyukur banget. Aku bersyukur ditemukan AFC. AFC benar-benar sudah, menurut aku saat ini AFC sudah benar. Tinggal tergantung kitanya. Kita mau apa enggak. Kayak gitu aja sih. Betul. Saya setuju sih. Soalnya saya juga sering ngomong sama tim saya. Pada waktu kalian sudah mengajak orang untuk join di kita, itu secara tidak langsung kalian tuh harus bertanggung jawab atas kesuksesan mereka. Itu harus. Itu penting banget. Karena ini tanggung jawab kita, ya kan? Jangan cuma asal ngajak, tapi kita nggak berjuang atas mereka, ya. Itu setuju banget. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Pak Hadi. Pak Hadi tanya, gimana caranya buat member baru untuk mudah berkembang, di samping mengetahui product knowledge dan jaringan? Saya jawab, Bu. Member baru mudah berkembang. Gimana caranya membuat member baru bisa mudah berkembang, di samping mengetahui product knowledge dan jaringan? Jujur kalau kemarin belum ada sistemnya one on one, jadi didampingin terus. Terus aku biasanya pesen sama teman-teman, yaitu seperti yang diomongin Pak Freddy tadi. Kalau kita sudah merekrut orang, kita bertanggung jawab dengan rekrutan kita. Minimal kita buat dia punya income di sini. Terus itu kemarin kalau dia kita belum punya sistem. Tapi kan sekarang di Samarinda sudah ada sistem. Begitu kita undang mereka join, kita pakai sistem gulung. Kemarin diajarin ilmunya juga sama Ko Bobi. Pakai sistem gulung, kita ada table talk kan, ada table talk seminggu 2 kali. Terus habis itu kita ada LOP, kita ada NDO, dan ini saya mulai running kelas trainer. Jadi TFTT itu training for the trainer. Kayak gitu. Jadi aku menciptakan, aku juga belajar dari kemarin sih. Jadi begitu ada
ada acara gitu kan, ada LOP, ada LOP kecil, LOP besar, kita saling tunjuk-tunjuk. Kita saling tunjuk, kamu yang bagian ini ya, bagian ini ya. Nah, aku nggak mau seperti itu, jadi aku buka kelas, kebetulan aku disupport sama salah satu timku juga, dia bisa trainer, dia bisa training dia bisa bawain materi-materi itu, aku buka kelas dan dibatasin 25 orang, itu jujur aku pasang tarif juga di situ, ada harga, ada rupa ya. Kita ibaratnya kita kalau bayar trainer besar aja ibaratnya untuk training kita kan mahal juga. Ini kita cuma kasih makan dia deh, kita cuma tuker-tuker itu aja. Nah, aku bikin kelas kayak gitu. Jadi jujur teman-teman, aku mengupgrade diriku sendiri, aku menggandeng teman-teman yang mau bekerja sama dengan aku. Itu aja sih. Kalau product knowledge ya itu dimasukin di training sih. Gitu kah? Menjawab enggak ya? Pak menjawab Pak Adi. Jadi kalau member kalau Budiana sistemnya untuk yang member baru supaya mudah berkembang, kebetulan Budiana ini ada kelas-kelas trainingnya. Di samping kelas-kelas training ternyata trainernya pun diajarin gitu ya. Jadi mereka ada untuk upgrade-nya nggak main-main. Budiana ini ibaratnya dia panggil trainer sehingga yang ngajarin ada kelas training itu yang akan untuk memperbesar kapasitas tadi yang Bapak tanya tadi gimana caranya untuk member-member yang baru gitu ya, untuk produk knowledge dan lain-lain ya udah dimasukin di sana ya. Iya, betul. Ya Pak. Terus ini Pak Suhartono buka account berapa titik, C? Kalau buka titik awal 1 titik aja. Terus berjalan, aku buka titik lagi, nggak tahu di level ke bawahku ke berapa. Jadi yang jalan sekarang 2 titik. Tapi saat ini aku fokus di 1 titikku aja. Karena target dari Pak Bobi, dari Ko Bobi lumayan tinggi ya. Jadi fokus di 1 titik aja dulu. Oke. Nah, berarti sekarang dari Budiana dan tim ini yang difokusin mungkin lebih besar ke sistem ya, timnya ya? Sistem, iya. Sistem ya. Karena sudah pengalaman kemarin kan 2020 kita jalan itu 80% itu tim saya produk semuanya. Pokoknya produk semuanya. Nah, 2021 buyar jalan. Nah, pelan-pelan digeser ke sistem kayak gitu. Memang nggak gampang tapi bisa kok. Ya memang harus dilakukan gitu ya. Iya. Oh ya teman-teman, ini saya garis bawahi ya. Jadi bukan berarti kalau teman-teman sekarang ini masih running di produk salah 100%, bukan seperti itu. Enggak, betul. Seperti itu. Tapi produk dengan sistem, kalau masalah percepatan income memang bagus di sistem. Tapi bila teman-teman sekarang masih di area produk, masih ibaratnya jualan terus gitu ya. Teman-teman nggak salah. Cuman teman-teman pelan-pelan upgrade juga tuh bagaimana sistemnya, bagaimana kalau ternyata perhitungan sistem seperti apa sih. Nah, itu teman-teman bisa nanti pelan-pelan akan tahu sendiri bagaimana bedanya. Jadi bukan salah. Gitu. Terus ayo ada pertanyaan lain untuk Pak Hadi lagi. Dari Pak Hadi, apa para leader di sini sudah mendapatkan training untuk jadi trainer yang benar dan akan menjamin membernya minim mendapatkan income dari AFC? Apa? Maksudnya leader di sini tuh Pak Hadi, maksudnya leader di sini tuh leader AFC semuanya tim winners kah? Untuk mendapatkan training jadi trainer yang benar? Oke. Budiana mau jawab? Itu nanti mengikutin sih. Jadi kebetulan kemarin saya ada ide ngadain untuk bimbing mereka. Kan kebanyakan itu mereka itu jalan, kadang product knowledge kurang. Sistem marketing plan juga kurang. Nah, dari situ memang orang-orang pilihan dan itu saya buka kelas itu seumpamanya terdaftar ini yang sudah masuk sih hampir 20-an. Belum sampai 20, sekitar 16 orang.
Nah, mereka semangat, terus di situ nanti kan dibekalin semua. Jadi di situ bukan hanya nanti product knowledge, bukan hanya nanti jadi product knowledge, marketing plan, terus cara pembawaan kita, terus mulai dari grooming, apa semua nanti dibahas di situ. Nah, seumpamanya nanti terkumpul 20 orang nih, 20 orang ini itu tidak akan ditambah orang lagi sampai kelas ini selesai. Jadi kelas ini tuh kayak semacam aku bilang itu batch 1 ya. Itu akan continue gitu loh. Soalnya minggu ini kita kebetulan ngadainnya seminggu sekali. Dan aku yakin dan kemarin teman-teman juga interest kalau aku menciptakan mereka, aku minterin mereka dengan 20 orang ini tuh pinter semua. Harapanku mereka akan jadi trainer untuk tim-timnya mereka kayak gitu. Itu sih yang ada dalam pikiranku sih kayak gitu. Dan otomatis income pasti akan mengikutin. Ya, Gitu. gitu ya. Oh ya, Pak aku Adi. tambahin sih, Oke, silakan. teman-teman timku di Samarinda ini 95% itu ibu-ibu, perempuan. Hmm. 95% cowoknya bisa dihitung pakai 10 jari kayaknya. Kayak gitu. Jadi kalau terkumpul kayak kemarin LOP, fotonya itu ibu-ibu semua. Sampai saya mikir, oh memang aku kayaknya dipakai untuk berkat untuk ibu-ibu kali ya. Terus ibu-ibu ini penghasilannya itu mereka tuh bukan lagi yang 1 juta 2 jutaan yang gabung 3 bulan 4 bulan. Mereka tuh saya tuh sampai speechless juga sih. Penghasilan mereka tuh ada yang 6 bulan sudah 30 juta. Ada yang baru 3 bulan sudah 40 juta. Terus ada yang 8 bulan sudah 60 juta. Jadi saya tuh pede gitu loh. Jadi karena mungkin saya mikir gini ya, orang yang sudah join di sini harus aku buat punya income. Itu sih aku patokanku itu. Jadi nggak ada yang kayak sorry ya, maksudnya join di MLM lain terus habis itu mereka cuma income-nya cuma 1 juta, sebulan 2 juta kayak itu. Enggak. Aku menekankan sama mereka, minimal aku dampingin kamu sampai 10 juta pertamamu. Saya pakai ilmunya Pak Niko. Dan saya tekankan itu ke bawah semuanya kayak gitu. Kalau kamu sudah rekrut orang, kamu harus tanggung jawab sama orang ini minimal 10 juta pertamanya dia atau mereka harus balik modal harus kita dampingi. Itu sih. Nanti kok Freddy kapan-kapan ke Samarinda, itu ibu-ibu semua. Tim saya tuh ibu-ibu semuanya kayak gitu. Kemarin kan di-share di leader itu waktu adain LOP itu. Oh Terus, iya. saya ngeliat tuh videonya. Oh iya, memang ini mama-mama semua ini. Semua mama-mama semua. Iya, tapi luar biasa loh ya. Iya. Ya, ternyata itu kan memang kita lihat sih, meskipun di insurance saya juga kan orang insurance. Itu para leader produser hebat tuh justru yang banyak tuh yang cewek-cewek loh. Nggak tahu ya, mereka ini memang udah biasa. Tapi butuh leader cowok sih Pak Freddy. Oh, pasti. Semuanya. biar nggak baper katanya Ko Bobby. Ya. Nah, saya sedikit nambahin dari pertanyaannya yang Pak Hadi tadi ya. Jadi leader sudah mendapatkan training, ya. Terus habis itu apakah menjamin membernya minim mendapatkan income dari AFC? Pasti Pak, pasti. Loh, kenapa kok bisa menjamin? Karena kan kita sendiri, Bapak kalau mungkin Pak Hadi kalau sudah tahu sistem dari kita, yaitu ada beberapa bonus-bonus Bapak yang bisa belajar ya. Dari situ kan sudah muncul semua. Itu bukan apa katanya, tapi itu sistem. Baik itu dari sponsor, dari pairing, bagaimana pergerakan tadi yang dikatakan Budiana yang gulung ke bawah, pairingnya dan segala macam. Loh, itu pasti Pak, pasti banget. Bukan apa katanya, dan kita udah ngerasain semuanya. Makanya kita berani untuk cerita, kita berani untuk sharing. Gitu ya Pak Haji. Oke, terus pertanyaan berikutnya, C, upgrade diamond dulu atau rekrut dulu baiknya untuk pemula? Silakan. Bisa berjalan bebarengan sih kalau saya. Jadi kalau seumpamanya kita belum ada modal untuk upgrade diamond, aku kemarin cari pemakai. Nah, dari pemakai yang belum mau join member, aku biasanya pakai untuk aku upgrade
diriku. Atau enggak aku biasanya ngomong sama teman-teman, kalau kamu mau join mau upgrade Diamond dan kamu belum ada dana, ya udah kamu maksudnya jualan dulu untuk kamu upgrade Diamond sambil berjalan sih, tapi di tengah-tengah itu kalau memang ada rekrutan bagus, terus orang itu mau dijoinkan, ya nggak apa-apa, dijoinkan aja kayak gitu. Sambil jalan sih ya. Soalnya kalau kita fokus ke Diamond jualan, nanti rekrutannya juga nggak maksimal kayak gitu. Oke. Itu sih. Menjawab Bu Marisa. Jadi upgrade Diamond dulu, nanti kita sambil jalan. Marisa? Teman-teman ada pertanyaan lagi? Ayo. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Silahkan. Apapun yang mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama. Oke, Terima kasih Pak Hadi. Leader yang bertanggung jawab penuh atas membernya. Soalnya saya ada pengalaman dari MLM lain, leader hanya memberikan semangat dan motivasi. Untuk bimbingan hanya bertahan 1-2 bulan. Semoga saya di sini pasti lebih berkembang. Pasti Pak Hadi, Bapak pasti berkembang. Selama Bapak sendiri mau berkembang, kan gitu ya. Iya, betul. Yang penting itu kita mau dulu, Pak. Kita mau dulu. Dan kalau saya boleh saran, apapun, pokoknya yang penting Bapaknya sudah mau, Bapaknya why-nya udah tahu gimana AFC, sehingga kita pun juga nggak harus sedikit-sedikit leader yang kalau leader nggak respon, saya nggak mau nih, jangan. Contohnya dari kasusnya Bu Diana nih yang barusan. Coba waktu lalu yang namanya Ibu Bu Lili Ida Royani juga itu, misal dia baper nih, melihat Bu Diana nggak jalan, lalu mereka semuanya nggak jalan, nggak jadi apa-apa loh, ya kan? Tapi mereka punya niat yang kuat juga, mereka punya why yang kuat juga, kenapa harus sukses, sehingga mereka ya sudah, untuk sementara kalau memang Bu Diana belum running, kita yang running duluan. Nah, itu luar biasa ya, gitu teman-teman. Intinya semua dari diri kita sendiri sih. Leader itu mendampingi, ngomongin, ngasih tunjuk, ngasih jalan, tapi kembali semua ke diri kita. Betul. Kalau nggak dari kita sendiri nggak bisa. Ya. Kayak gitu. Betul. Saya ngerasain kayak gitu sih. Betul. Dan kan aku juga beruntung juga sih punya leader ya, yang ya meskipun cuek-cuek ya, tahu ya Ko Bobi seperti apa ya. Ko Bobi cuek orangnya, tapi dia perhatian. Bukan curhat ya Ko ya. Gitu ya. Ko, jangan cuek Ko, lain kali Ko. Ko Bobi, ini loh, ngomong cuek loh. Tapi dia sangat perhatian banget. Oh, tetapinya perhatian. Iya, perhatian. Oke, sip. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ayo, ada pertanyaan apa lagi? Ada pertanyaan apa lagi? Ayo, ini ada orang. Teman-teman tadi tuh sempat dipesenin sama Ko Bobi, kamu bawain buku merah. Aku bilang bukannya aku nggak siap, tapi buku merah teman-teman nanti akan dibawain sama teman-teman yang expert gitu loh. Kalau saya ini kan ya jujur kembali lagi belum pede. Meskipun saya sudah bisa. Nanti next ya teman-teman, saya janji saya akan bawain buku merah dari awal sampai akhir. Siap. Ini Zoom pertama saya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Oke, Pak Alfreda. Kalau untuk yang luar kota, apa yang PC lakuin biar bisa ngegas, bisa running nih? Ada tim yang di luar kota, Bu? Luar kota saya belum ada. Oh, jadi luar kotanya Samarinda? Luar kotanya tuh gini, Samarinda, Bontang, Tenggarong, ya kayak kota-kota paling dari Samarinda itu 3 jam, 4 jam. Paling jauh saya Banjarmasin. Nah, paling jauh Banjarmasin. Oh ya, waktu itu saya juga sempat roadshow ke Banjarmasin, Kaltim, Kalteng, Kalsel. Saya roadshow sendiri, saya bawa mobil sendiri, saya bawa produk sendiri. Waktu itu mindset-nya produk.
Dan saya bawa produk 2 diamond habis. Itu. Mindsetnya produk ya, mindsetnya produk. Dan mereka kalau mindsetnya produk, nggak jadi juga. Di Kalteng sama Kalsel itu banyak beli kayak kacang goreng mereka. Uang ibaratnya uang 3,5 juta, apa gitu mereka beli gitu loh. Continue sampai sekarang sih, kadang mereka order apa segala. Cuman mindsetnya mereka nggak butuh bisnis gitu, belum kali ya, tapi tetap keep kontak sih kayak gitu. Ada di Banjarmasin itu yang pebisnis cuma belum maksimal, tapi minimal keep kontak, tetap komunikasi itu tetap. Jadi tadi yang luar kota bukan pakai Zoom, bukan pakai video call dan lain-lain, didatengin ya, betul ya? Didatengin. Soalnya kan dekat-dekat ya, betul ya? Kalteng, Kalsel itu kalau Kalteng 18 jam. Oke, semua dari datengin Samarinda. ya? Waktu itu roadshow 2 minggu saya. Oke. Terus lewat darat. Lewat darat. Terus selepas dari itu, kalau sekarang kondisi seperti ini, gimana untuk tetap? Aku fokus di Samarinda dulu. Oh, fokus Samarinda. Paling kota-kota daerah Samarinda, Bontang, Sangatta, Tenggarong, paling yang 3 jam, 4 jam kayak gitu, masih terjangkau kan kayak gitu. Ya. Cuman lebih banyak di Samarinda. Siap. Dari Bu Devi, artinya Bobi diam-diam. Oh, iya Bu. Terus sepertinya buku merah itu bisa ditarik benang merah untuk bahan training. Ya, bisa Bu. Nanti kita bikinkan. Terus Ibu NS, keren Bu Diana, semangat. Saya beruntung berada di tim ini. Semoga Bu Diana tetap bisa memotivasi kita dan tim. Oke, amin. Sukses Samarinda. Nah, terus Bu Devi tanya lagi, untuk roadshow itu berarti di setiap kota yang dituju itu mesti ada kenalan atau canvassing? Kalau di Kalteng itu ada 1 orang yang kenalan lewat sosmed. Saya datengin nekat dan kebetulan orangnya baik, terus banyak kasih referensi waktu itu. Kalau ke Kalsel itu ada temen sama tim tapi sebelah kiri di sana. Oke. Itu. Oh, rata-rata ada minimal sudah ada yang kenal di sana gitu ya, betul ya? Iya. Jadi bukan canvassing kan ya, betul kan ya? Enggak. Kalau luar kota aku enggak canvassing. Kalau Samarinda dulu awal canvassing. Ya, kalau canvassing terus teman-teman lumayan berat ya. Jadi datang sana ujuk-ujuk 18 jam tapi nggak kenal siapa-siapa, wah setengah mati. Iya. Itu Bu Devi ya. Lalu Pak Bobi, roadshow kalau memang sudah ada leader yang tepat untuk wajib didatengin, gali kedalaman tim lain yang ada grup. Ya Pak, siap. Iya, benar. Bu Jiana, C bantu saya jadi Toreda. Amin. Oh iya, siap ya. Ji. Salah satu leader Pak saya. Alfreda. Oh, oke. Bu Jiana salah satu leader. Pasti Toreda Bu tahun ini, harus. Pasti. Amin. Pak Alfreda, kalau canvassing masuknya gimana waktu itu? Pak, nggak canvassing Pak, nggak canvassing. Oh, yang pertama tadi Bu Diana kan bilang sempat canvassing, betul ya? Canvassing sebar brosur. Oh, sebar brosur. Oke, lanjut. Dia tanya enak itu. Sebar brosur, ya pokoknya dimanapun kita nongkrong, kita di kafe, saya kebetulan suka nongkrong di kafe sama teman kayak gitu. Saya orangnya nggak malu Pak. Saya bisa langsung di situ prospek, saya bisa. Minimal saya bawa perantara itu, brosur, itu aja sih maksudnya. Atau enggak minimal kenalan dulu sama orang itu. Oke, berarti semenjak di AFC jadi berubah ya Bu? Dulunya yang jarang ngomong sama orang, kalau sekarang ketemu orang lebih ngomong ya, betul ya? Sebenarnya gini sih, kalau saya ngomong di depan, kalau saya berdiri di depan atau saya ngomong kayak gini, saya gugup. Tapi kalau saya prospek, saya lebih pede prospek daripada makanya saya bilang sama Ko Bobi, mending kamu suruh aku prospek Bob daripada kamu suruh berdiri di depan. Saya bilang kayak gitu. Kalau kamu suruh aku prospek, berapa orang ku jabanin, saya bilang gitu.
nggak tahu, mungkin makanya saya harus upgrade diri untuk belajar. Ya. Belajar ngomong di depan, belajar ngomong di Zoom, kayak gitu. Ya. Harus dipaksa. Itu Pak Alfreda ya, caranya seperti itu. Lalu Bu Dedi tanya lagi, dari tebar brosur itu selama ini Lili. gimana? Gini teman-teman, mungkin ini yang juga aku terapkan sama tim-tim saya. Saya dari dulu kerja, mulai di asuransi sampai sekarang, saya tidak pernah berharap sama prospekan saya. Jadi meskipun saya kayak kemarin ke roadshow, ke Kalteng, ke Kalsel, waktu itu di asuransi saya pernah ke Ambon, saya pernah ke Makassar, pernah ke pokoknya kemana-mana. Saya tidak pernah berharap sesuatu dari yang saya datengin atau yang saya prospek. Kalau saya mau melakukan, ya saya lakukan aja. Jadi intinya tidak boleh berharap, itu aja sih. Karena kalau berharap, kita nanti pada saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, itu kecewa. Contoh, saya mesti ngomong sama teman-teman tim saya, ngomong gini sih, posisikan diri kita menolong. Kalau di AFC kan kita bisa dua ya, menolong dari segi kesehatan sama menolong dari segi ekonomi. Pokoknya sampaikan aja, masalah orang itu mau atau tidak, itu urusan nomor 2. Saya pasti ngomong sama teman-teman itu kayak begitu, sama tim saya begitu. Kalau kita posisi menolong, posisi kita itu di atas. Jadi kalaupun kita ditolak, kita nggak akan kecewa. Terus feedbacknya dari brosur, sama juga begitu saya, kalau saya sudah bagi brosur, saya nggak pernah berharap orang itu baca brosur saya atau bagaimana. Minimal dengan brosur saya bisa basa-basi dengan mereka. Minimal dengan kenalan, ngobrol, kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi mungkin kayak pengantarnya ya, bukan. Oh ya, dari hasil tebar brosur sama ini ada yang join. Join enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ya, betul. Sebagai door Ya, opener, betul. benar. Nah, tadi di garis bawah ya teman-teman. Jadi pada waktu Bu Diana melakukan seperti itu bukan prospek yang dilakukan, tapi lebih ke arah sharing. Kita bukan prospek jualan. Kalau kita prospek jualan, ternyata kalau nggak ada yang beli akan kecewa, gitu ya. Tapi kalau kita sharing yang kebaikan, kita sharing masalah produk, sistem, siapa tahu memang ada orang yang membutuhkan, gitu loh. Tapi kalau memang pas sharing terus nggak ada yang mau, ya sudah, kita nggak akan merasa apa-apa, karena kan cuma sharing, cuma cerita, gitu konsepnya. Nah, terus jadi yang join itu. Yang join itu apakah yang kenal? Ada yang kenal, ada yang enggak, ada yang referensian. Oke, itu Oma Rosana, jadi ada yang kenal, ada yang enggak. Terus teman-teman gini, aku mau nambahin satu lagi, enggak satu lagi sih. Pokoknya aku mau cerita gini, kalau kita punya prospekan, kita pengen prospek itu sih, semuanya kita pengen prospek orang itu, tetap komunikasi aja, meskipun orang itu nggak bisa diprospek atau menurut teman-teman, aduh aku mau prospek di AFC kayaknya belum deh. Teman-teman tetap komunikasi, jangan ditinggalin karena jujur leader-leader saya yang 2021 ini yang mulai aktif itu teman-teman yang udah lama, 2019 yang dia sudah tahu saya di AFC tapi mereka belum mau gerak. Intinya jangan ditinggalin. Oke. Itu sih. Oke. Jadi nggak asal pada waktu mereka pertama nggak jalan, terus habis itu ya wis tinggal, tapi kita tetap dipintas, kita tetap ngobrol, tapi ternyata mereka ngelihat, kadang-kadang kan gitu ya, mereka ngelihat dari konsisten kita, mereka ngelihat dari komitmen kita itu seperti apa sih. Tapi ternyata begitu kita running, kita jalan bagus, mereka akan, oh iya, mereka melihat buktinya, sehingga mereka pun juga mau untuk pelan-pelan untuk jalan.
Karena apa? Karena ternyata Bu Diana pun juga tetap sharing sama mereka, tetap dekat sama mereka, gitu teman-teman. Iya. Terus apa nih? Sama dibawa doa ya teman-teman. Harus, itu yang paling penting. Bobby, oh iya silakan apakah prospekannya itu yang bermasalah? Oh, maksudnya yang khusus gangguan kesehatan. Dulu, awalnya dulu mindsetnya masih produk, jualan. Gimana cara ngabisin produk ini. Jadi kadang itu standby di rumah sakit, terus habis itu sebar brosur di situ juga dengan harapan kalau kenalan dengan pasien-pasien atau penunggu-penunggu pasien di situ, kita bisa masuk lewat produk. Tapi nggak maksimal juga kok. Enggak juga yang gangguan kesehatan, enggak. Tapi ada. Benar omongannya sama Ko Freddy tadi. Enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Kita mau masuk lewat bisnis, mau masuk lewat produk, itu enggak ada yang salah. Kadang di tim kita butuh kok. Kita butuh penjual. Terima kasih. Ya, Mbak Rosa. Iya. Teman-teman, yuk ada pertanyaan apa lagi? Boleh ya tanya ya, Mbak Diana. Oh iya, silakan. Siapa Maaf, saya ini? tidak Salam kenal. kenalkan dengan Bu Rosa, biasa dipanggil Oma. Oh iya, Oma. Maaf saya tidak on kamera. Iya. Mbak Diana, kalau kita mengajak member sudah bergabung, memang beliaunya bermasalah dengan kesehatan, sudah baikan. Terus kalau kami mau mengarahkan untuk bisnisnya ini bagaimana? Karena beliaunya ada di luar pulau, di Labuan Bajo, begitu. Saya sih kepinginnya selain produk, juga bisnisnya ini bisa dikembangkan di sana, begitu. Terima kasih, Mbak. Iya, Oma. Iya, terima kasih. Diana jawab sebisa Diana ya, sepengetahuan Diana. Nah, kalau orang itu sakit, kemarin dia otomatis kan konsumsi ya dia, konsumsi. Oma tetap joinkan dia. Tetap joinkan dia jadi member. Udah dijoinkan belum, Oma? Sudah, Desa Ruby. Oh, Ruby, iya. Sudah. Iya, tetap joinkan. Nah, nanti pada saat dia pembelian lagi, kalau orang sakit ini kan pasti rutin ya dia pakai ya. Nah, kalau nanti joinkan lagi di bawah dia, itu sponsornya dia. Bukakan lagi satu titik yang sponsornya dia. Nanti dari situ kan ada komisi masuk tuh. Aku biasanya ngomong, nanti Ibu, Pak, nanti Bapak bisa dapat komisi, nanti saya bukakan ya, tetap bukakan titik. Terus nanti dari sini Bapak bisa minum produk ini gratis, saya bilang kayak gitu. Kok bisa? Nah, mungkin kalau dia sudah sehat, mungkin dia akan tanya, kok bisa? Baru kita jelaskan. Di sini ada bisnisnya, kayak gitu. Itu Kak Oma. Terima kasih Mbak Diana. Iya, semoga menjawab. Oke, terima kasih Oma. Ada yang lain teman-teman? Ada yang lain? Maksudnya, boleh saya bertanya lagi? Boleh, Oma. Boleh, Oma. Maksudnya dengan buka titik berarti beliaunya yang buka titik atas nama keluarga atau bagaimana? Atas nama beliau sendiri, Oma. Kan kita boleh punya 3 titik kan ya? Oh, begitu. Iya. Jadi sponsornya si orang ini, si pasien ini, yang orang yang sakit. Jadi otomatis dia sponsor sendiri, habis itu dia kan dapat komisi masuk itu nanti. Samping itu dapat produk juga ya Mbak Diana ya? Iya, kalau dia produk redeemnya udah banyak, dia kan bisa itu juga, bisa ditukar minum produk gratis. Dengan nama yang sama ya? Iya, boleh. Terima kasih. Iya, Oma. Jawab ya, Oma. Terjawab, Bu. Ya, oke. Yuk, teman-teman lainnya.
Sudah nggak ada pertanyaan lain? Nggak ada pertanyaan lain, aku mau pesen aja sih sama teman-teman. Yang pertama, pada saat kita rekrut, pertama, jangan tinggalkan member. Bukan jangan tinggalkan member sih, jangan boleh member itu jalan sendiri. Sebelum dia paham apa itu product knowledge, apa itu marketing plan, intinya dampingi dulu sampai mereka paham. Tuh. Terus habis itu produk mereka harus coba sendiri. Mereka harus minum produk sendiri. Ibaratnya mereka join, mereka harus ngerasakan gitu loh. Jangan sampai udah jalan di lapangan, terus habis itu udah pernah konsumsi produk ini, belum. Kan nggak enak ya kayak gitu ya. Jadi produk minimal harus tahu rasanya, nyoba. Utsukushi itu seperti apa, Subarashi itu seperti apa. Kayak gitu. Itu sih teman-teman harus fokus, komitmen, masalah waktu itu juga harus diperhatikan juga sih. Terus sih aku biasanya pesen sama teman-teman kayak gitu. Terus iya teman-teman, pernah saya ikut Zoom-nya Pak Erik ya, itu bagus. Pak Erik ini lebih menekankan itu coaching. Jadi dari hati heart to heart. Itu penting banget dan bersyukur saya kemarin saya dapat tim itu dia jago banget coaching. Jadi bukan saya yang coaching tim-tim saya, tapi saya dibantu diarahkan sama tim saya ini untuk coaching teman-teman gitu loh. Jadi menggali kedalaman why-nya di sini apa, terus kita targetnya mereka apa dalam berapa bulan kayak gitu. Itu penting banget. Kemarin saya baru menjalankan itu table talk waktu itu kemarin sepi, nggak ada undangan kan, undangan cuma satu kalau nggak salah. Nah kita pakai untuk coaching, one on one sampai nangis sampai ini sampai itu kayak gitu seru. Tapi kita tahu tujuan mereka di sini apa, target mereka apa, itu bisa tergali semua. Itu sih kayak gitu. Oke. Terus ya saya saat ini berjalan dengan teman-teman yang bukan rekrutan saya. Saya menggali kedalaman seperti yang diajarkan sama Kobobi. Saat ini yang jalankan sistem, yang berjalan, yang saya target jadi samurai-samurai, yang saya didik mereka, saya dampingi mereka, itu bukan rekrutan saya. Bukan anak kandung saya. Cucu cicit sudah kayaknya. Nggak tahu mereka berapa kedalaman. Kayak gitu sih. Oke. Kayaknya cukup Pak Freddy. Oh, cukup. Oke. Teman-teman sudah ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan lagi. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, tadi Ya. Bu Diana juga udah sampaikan ya, seperti itu, dan saya juga ada beberapa note mungkin yang bisa saya perhatikan dari Zoom siang ini ya. Jadi teman-teman misal sekarang nih dalam kondisi yang minus ya, nggak apa-apa teman-teman jangan minder atau jangan berkecil hati gitu loh. Di AFC ini yang join ya, yang join pertama kali. Nggak semuanya mereka yang berduit. Nggak semuanya mereka yang punya modal dengan gampangnya yang langsung join. Enggak loh. Banyak dari kita ini yang jangankan Bu Diana, saya pun juga ngalamin seperti itu. Kalau teman-teman kemarin, oh saya belum cerita sini. Saya waktu ngisi acara di Bukopin ya. Jadi saya cerita di sana, gimana saya juga berjuang, saya juga utang teman-teman di awal, sama seperti Bu Diana ya. Kita kondisi minus, saya juga hutang untuk jalan, tapi bukan hutang lalu nyantai gitu ya. Kita hutang tapi kita kejar supaya kita bisa bayar ya. Dan apa? Yang paling bagus juga yaitu pentingnya yaitu untuk tim ya. Kita harus punya tim karena tim itu selain kita bisnis partner dengan mereka, tapi mereka juga sebagai penyemangat kita gitu loh. Serius, teman-teman segera rekrut, segera. Kalau nggak rekrut, kalian nggak akan punya satu orang, dua orang di bawah teman-teman yang berjuang sama-sama. Itu fun banget kalau sama-sama. Kalau sendirian akan merasa, aduh, capeknya sendirian. Tapi kalau sama-sama, enak banget. Ayo sekarang kamu, ayo sekarang ini. Kita support, saling support. Karena di AFC ini sistemnya gandengan tangan ya. Kita gandengan dan kita menghasilkan hal yang sama. Bukan menguntungkan atas-atasnya loh. Jadi kita semuanya mendapatkan hasil yang sama ya. Contoh kasus tadi yang di Bu Diana yaitu ada yang Bu Lili dengan Bu Ida Royani. Itu sudah sebagai contoh. Nah, lalu poin yang berikutnya yaitu Bu Diana yang penting pertama di apa?
meskipun nggak ngerti sistem, nggak ngerti apa-apa, tapi nurut sama leadernya. Pokok kamu ini. Tapi dari cuman sekedar nurut aja, itu sudah menghasilkan income, ya, income yang bagus banget. Apalagi kalau waktu itu nurut seperti sekarang, wah itu pasti jauh lebih fantastis. Tapi nggak apa-apa, semuanya nggak ada yang terlambat, ya. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Bu Diana yaitu upgrade diri. Coba kemarin-kemarin kalau tetap berpikiran dengan yang lama gitu ya, ibaratnya ya udah aku orangnya gini, memang nggak bisa ngomong kok, kamu mau apa, aku sudah memang orangnya gini, nggak bisa berubah, ya nggak akan pernah berubah. Ya kita mesti berubah, karena untuk sesuatu yang bagus, untuk sesuatu yang besar, kita mesti mau berubah, kita harus jadi besar juga, yaitu dengan upgrade diri dan lain-lain ya. Nah setelah itu semuanya sudah, dan yang paling penting terakhir, kita mesti bertanggung jawab dengan tim-tim yang kita rekrut. Kita harus bertanggung jawab dengan kesuksesan mereka. Mereka udah join di kita, mereka berharap besar untuk jadi di AFC seperti leader-leader yang lain, punya income 20, 30, 40, 100, 200. Wah, itu impian mereka. Nah, kita kalau udah ngajak, jangan disia-siakan. Jadi ya teman-teman, siang ini mungkin seperti itu penyampaian dari Diana yang bisa saya sedikit rangkum. Iya. Bila ada salah kata dari saya, maaf. Sebenarnya terima kasih teman-teman sudah nyiapin waktu siang-siang mesti enaknya tidur, tapi mau Iya, terima kasih teman-teman. untuk mendengarkan sharing dari Bu Diana. Oke, Iya. teman-teman, sukses semuanya, sukses buat Bu Diana dan Iya. tim yang di Samarinda. Semoga semakin besar dan besar, bisa banyak memberkati orang lain. Ya. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria.